Yaitu pagi, siang, dan malam. Kalau pagi tentu berapa kali? 1. Siang 2. Malam 5. Pagi, siang, malam. Siap. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah siap untuk belajar matematika. Silakan duduk kembali, ambil posisi yang nyaman. Sebelum mulai pembelajaran kita tadi sudah screening untuk pembelajaran kalian. Sekarang kontrol kalian punya emosi saat melakukan diskusi dan kegiatan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, ada satu teknik yang akan kita gunakan untuk mengukur kemampuan emosi kalian, yaitu teknik stop. Caranya yaitu tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut. Bisa kok? Bisa. Ambil posisi yang nyaman. Sudah. Oke, mari kita mulai. Tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut. Mari kita mulai. Ulang satu kali lagi. Sudah semua? Sudah. Bagaimana perasaan kalian? Sudah senang? Sudah. Baik, sebelum mulai dengan pembelajaran kita lagi, saya ingatkan bahwa kalau ada teman-teman kalian yang mengalami duka cita atau mengalami sakit, kalian bisa menyisihkan uang jajan kalian Rp1.000 untuk bantu teman-teman yang mengalami duka atau mengalami sakit. Bisa kok? Bisa. Oke, kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Pembelajaran kita masih tentang materi peluang, bagian materi yang subbabnya tentang peluang suatu kejadian. Materinya tentang peluang suatu kejadian. Kita masih ada di padi yang sama, yaitu padi 3.4 tentang mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, baik itu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan. Untuk pada keterampilannya tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan bersyarat. Untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini, yaitu tentang menentukan peluang kejadian dari suatu percobaan. Pada keterampilannya tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dari suatu percobaan acak. Untuk tujuan pembelajaran yang hari ini kita gunakan, yaitu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran problem based learning, dengan metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Kalian diharapkan dapat menentukan yang pertama peluang kejadian dari suatu percobaan acak dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dari suatu percobaan acak dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, dan kerjasama. Dalam tujuan pembelajaran ini akan ada beberapa penilaian yang saya lakukan, yaitu berkaitan dengan penilaian sikap terkait dengan bagaimana penilaian pengetahuan. Akan ada kuis yang jumlahnya 5 nomor, akan ada di akhir dari pembelajaran kita nanti. Untuk kuisnya nanti kita gunakan Google Form, sedangkan untuk penilaian keterampilannya nanti saya ambil nilai dari cara kalian menyelesaikan LKPD dan presentasi kelompok. Sampai di sini pelajarannya jelas? Jelas. Oke. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi peluang? Membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya kalian ada di kelas 12 sekarang kan? Nah, setelah kalian tamat, kalian akan menggunakan ilmu peluang, yaitu di mana kalian akan diberi pilihan. Pilihannya mau lanjut ke perguruan tinggi atau mau kerja. Itu peluangnya kalian hitung. Kalau saya kerja sambil kuliah bagaimana? Kalau saya kerja saja bagaimana kalian lakukan? Kira-kira kalian sudah berpikir setelah tamat nanti saya kerja atau saya kuliah, sekolah lagi. Contohnya seperti itu. Jadi di sekarang ini kamu sudah ada buat perencanaan, terus itu yang peluang. Kira-kira kerja lebih baik atau kuliah lebih
lagi? 2. Bisa berapa lagi? 3. Bisa 6. Bisa berapa lagi? Bisa 1. Dan bisa 5. Jadi kemungkinan dari 6 mata dari itu bisa saja muncul pada satu kali pelemparan. Jadi sampai mata dari 1, 2, 3, 4, 5. Peluangnya ada 1/6 karena muncul 5 dari 6 kan, hanya ada 1 yang muncul yaitu 5. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Oke, sebelum kalian menyelesaikan PPD yang akan saya bagikan, lihat bagian materi yang kita pelajari hari ini. Kalian lihat di buku tentang peluang suatu kejadian. Untuk peluang suatu kejadian lihat halaman 176. Peluang suatu kejadian A dari suatu percobaan adalah nilai unit frekuensi relatif. Oke. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Di kelompok 2, kelompok 3 tulis nama kelompok, terus tulis nama anggota kelompok. Di bagian penyelesaiannya, bagian pertama yang kalian selesaikan tentang peluang suatu kejadian. Di situ sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Lihat total bola dari kotak 1. Lihat kotak 1. Oke, berarti total berapa? Kemudian berapa? 2. Kotak kedua ada berapa bola? 2 bola merah dan 3 bola putih. Berarti ada berapa? 5. Berarti 1/5. Langkah selanjutnya, peluang terambil bola putih dari kotak pertama dan kotak kedua. NB set. Nah, 1/8 kali 8. NS-nya 8. Ya. Sekarang kejadian terambil bola putih. Bola putih jumlahnya ada berapa? Kita tulis di sini. Ya. Langkah selanjutnya NB per NS. NB berapa? Tulis di sini. Per NS. Dan presentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Kalau ada yang mau ditampilkan silakan. Materi peluang suatu kejadian. Sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambil bola? Alternatif penyelesaian, jumlah seluruh bola dalam kotak 8 adalah 8 sehingga NS sama dengan 8. Misal B, kejadian terambil bola putih, maka NB sama dengan 5. Peluang terambil bola putih, PB sama dengan NB per NS sama dengan 5/8. Peluang terambil bola putih adalah 5/8. Dalam pembelajaran peluang kelas 12 tingkat 5, guru membawa beberapa kotak yang berisi bola merah dan bola putih. Dalam kotak pertama terdapat 3 bola merah dan 5 bola putih. Sedangkan dalam kotak kedua terdapat 2 bola merah dan 3 bola putih. Dari setiap kotak diambil 1 bola dan diamati warna yang terambil. Alternatif penyelesaian, peluang kejadian terpilihnya 2 bola putih adalah peluang kejadian terpilihnya 2 bola putih adalah saat terambil bola putih dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua. Peluang terambil bola putih dari kotak pertama adalah NP sama dengan NP per NS sama dengan 1/8. Peluang terambil bola putih dari kotak kedua adalah NP2 sama dengan NP2 per NS sama dengan 1/5. Peluang terambil bola putih dari kotak pertama dan kedua adalah NP1 kali NP2 sama dengan 1/8 kali 1/5 sama dengan 1/45.
Peluang kejadian FPW-nya 1 bola merah dan 1 bola putih adalah peluang terambil bola putih dari kotak pertama dan bola merah dari kotak kedua adalah NP1 kali NP2 sama dengan 1/8 kali 1/5 sama dengan 1/40. Peluang terambilnya bola merah dari kotak pertama dan bola dari kotak kedua adalah NP1 kali NP2 sama dengan 1/8 kali 1/5 sama dengan 1/40. Peluang kejadian terpilihnya 1 bola merah dan 1 bola putih. 1 bola putih adalah NP1 kali NP2 tambah NP1 kali NP2 sama dengan 1/40 tambah 1/40 sama dengan 2/40 sama dengan 1/20. Tanggapan berkaitan dengan penyelesaian KPD dari kelompok 1 ada atau hasilnya sama? Sama semua. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi. Itu kesempatan ini diberikan kepada dengan berdiri peluang komplemen satu kejadian. Peluang samping lulusan ujian SIM adalah 9. Berapa peluang samping tidak lulus ujian SIM? Alternatif penyelesaian. Misal A sama dengan kejadian samping lulus ujian SIM, maka BA sama dengan 0,9 sama dengan 9%. Apa peristiwa logam ini 500-an target dan 2 keping ratusan rupiah. Dompet putih berisi uang logam 3 keping 500-an rupiah dan 1 keping ratusan rupiah. Jika sebuah logam diambil secara acak dari salah satu dompet, peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah titik. Alternatif penyelesaian. Peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah kemungkinan yang terjadi pada pengambilan sebuah logam ratusan di dompet 4 atau sebuah logam ratusan di dompet 7. PA sama dengan peluang mendapatkan logam ratusan dari dompet 4. PA sama dengan NA per NS sama dengan 2/20. BB sama dengan peluang mendapatkan logam ratusan dari dompet putih. BB sama dengan NP per NS sama dengan 1/4. Jadi peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah BA tambah PB sama dengan 7/2/7 tambah 1/4 sama dengan 2 kali 4 tambah 1 kali 7 per 7 kali 4 sama dengan 15/8. Demikian hasil presentasi kami. Pada berikutnya kami berikan kepada teman-teman. Jika tidak ada, kami berikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Peluang komplemen kejadian. Peluang Zaki lulus ujian SIM adalah 0,9. Berapa peluang Zaki tidak lulus ujian SIM? Alternatif penyelesaian. Misal A sama dengan kejadian Zaki lulus ujian SIM, maka PA sama dengan 0,9 sama dengan 9/10. Peluang Zaki tidak lulus ujian SIM disebut dengan PA
1 kali 10 kurang 1 kali 9 per 1 kali 10 sama dengan 9 kurang 10 kurang 9 per 10 sama dengan 1 per 10. Peluang zat yang efisiensi adalah 1 per 10. Tidak memiliki fasor yang terdiri dari satu huruf di antara huruf A, I, U, E, O. Peluang dari tidak gagal menghentikan pasornya adalah alternatifnya saya pasor bintang hanya terdiri dari satu huruf saja sehingga ND sama dengan 1. Hasil yang mungkin terpetik adalah A, I, U, E, O. Banyak anggota ruang sampel adalah NS sama dengan 5. Peluang tidak adalah ND sama dengan 1 kurang ND sama dengan 1 kurang ND per NS sama dengan 1 kurang 1 per 5 sama dengan 1 per 5. Dan siswa peluang tidak mendapat siswa yang dapat dihasilkan adalah alternatifnya saya banyak cara dengan 3 siswa berbahasa Jepang ada 3 siswa. NJ sama dengan 6 faktorial R 6 kurang 5 atau 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 R 3 kali 2 kali 1 kali 3 sama dengan 20 per 1 sama dengan 20. Banyak cara mengambil 3 siswa berbahasa dan 12 siswa. NS sama dengan 15 faktorial R 15 kurang 3 atau 3 faktorial sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 R 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 455. Peluang mendapatkan siswa bahasa Jepang adalah PJ sama dengan NJ per NS sama dengan 20 per 455. Jadi peluang tidak mendapatkan siswa bahasa Jepang adalah PJ sama dengan 1 kurang NJ per NS sama dengan 1 kurang 20 per 455 sama dengan 455 kurang 20 per 455 sama dengan 475 per 475 sama dengan 435 per 455. Baik, dari hasil presentasi kelompok 3 ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2 atau hasilnya sama dan hasilnya sama berarti sudah paham berkaitan dengan peluang suatu kejadian dan peluang komplemen dari suatu kejadian. Tepuk tangan untuk semua. Dari apa yang telah kalian pelajari untuk menghitung suatu peluang kejadian atau NA per NS. Nah, kalau peluang komplemen dari A berarti sama dengan untuk peluang komplemen berarti 1 kurang PA atau 1 kurang NA per apa? NS. Jadi untuk N komplemen atau PA komplemen kita hitung. Oke. Dari bagian materi hari ini ada yang perlu kita refleksikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Saya akan bagi kertas untuk kita melakukan refleksi.
masing-masing. Strategi atau cara apa yang kalian gunakan dalam mempelajari bagian materi hari ini tentang peluang? Cara atau strategi? Jadi kamu belajar dengan cara apa? Mari kita sama-sama berbagi perhatian yang kurang. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat